Lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak ibu? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Pada semangat-semangat ya. Nah, boleh dong ketua kelas ingin temannya untuk berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Alhamdulillah. Ibu absensi terlebih dahulu ya. Jadi, adakah yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar hari ini bareng-bareng. Nah, anak-anak ibu, sebelum kita mulai belajar, ibu mau anak-anak ibu terlihat rapi terlebih dahulu. Coba lihat kanan kirinya, ada yang tidak rapi, ada sampah, atau mestinya mejanya belum lurus, boleh dirapikan dulu. Sudah? Masih semangat buat belajar hari ini? Harus tetap semangat karena hari ini adalah penentu masa depan anak-anak ibu nanti. Nah, berkaitan dengan masa depan, anak-anak ibu cita-citanya apa? Menjadi orang sukses, ibu. Menjadi orang sukses. Yang lain? Jadi orang CEO. Yang lain? Wah, semuanya cita-citanya gimana? Menjadi tenaga. Menjadi presiden. Bahkan ada yang mau jadi presiden ya. Nah, keren sekali anak-anak ini semua ya. Beragam sekali cita-citanya. Mulai dari ilmu akademik. Mulai ada yang jadi orang sukses, jadi presiden, bahkan sampai jadi penakluk-penakluk. Menarik sekali. Nah, dalam ingin meraih cita-cita, kita perlu diem aja atau perlu usaha? Berusaha. Bagus sekali. Nah, untuk meraih usaha tersebut, maka kita perlu belajar dengan giat. Nah, di sekolah ini untuk menentukan masa depan kita kelak. Nah, ini berkaitan dengan materi hari ini. Ada yang bisa tebak anak-anak? Kode dan koda. Wah, bisa tepat sekali ya. Jadi memang benar materi kita hari ini adalah kode dan koda. Tapi bukan hanya tentang kode dan kodanya saja. Ya, ini lebih tepatnya itu meraih ketenangan jiwa dengan meyakini kode dan koda. Nah, anak-anak ibu sekalian, dalam meraih ketenangan jiwa dengan meyakini kode dan koda itu terdapat pengertiannya, baik pengertian secara bahasa maupun pengertian secara istilah. Nah, secara bahasa kode itu merupakan buku, keterangan, berita, dan kehendak. Kalau kodanya kepastian, kuasa, nasib, dan ukuran. Secara
dan bumi, dia tidak mempunyai anak dan tidak ada satupun dalam kekuasaannya. Dia telah menciptakan segala sesuatu lalu menetapkan ukuran-ukurannya dengan tepat. Ada yang paham maksudnya itu apa? Tidak. Oke. Jadi begini maksudnya. Ayat tersebut maknanya ialah Allah yang menciptakan langit dan bumi itu sudah menetapkan segala sesuatunya itu sesuai dengan ukuran-ukurannya, bentuk-bentuknya secara tepat sejak dulu. Bahkan sebelum alam semesta ini diciptakan. Ada juga nih dalam Quran surat Al-A'la. Siapa yang mau baca? Nah, Aul. Artinya yang menentukan kadar masing-masing dan memberi petunjuk. Ya, jadi selain Allah menentukan ukuran-ukurannya, Allah juga memberikan kadar di setiap apapun yang diciptakannya dan memberinya petunjuk. Nah, kemudian di sini ada hubungan antara qada dan qadar dengan ikhtiar dan doa. Jadi anak-anak itu semuanya lihat sini, kita manusia itu kan diciptakan ke dunia ini itu sudah memiliki takdirnya. Namun dalam kita meyakini takdir atau meyakini qada dan qadar ini, kita tidak hanya diam saja, kita juga tetap harus berusaha atau berikhtiar yang dibarengi dengan doa serta bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, terkait hal ini itu ada hubungannya dengan antara qada dan qadar dengan ikhtiar dan doa. Hubungannya itu menurut para ulama itu berpendapat bahwa terdapat dua takdir. Siapa yang masih ingat dua takdir ini? Ya, boleh ayo. Takdir mu'alaq dan takdir mubram. Betul sekali, takdir mu'alaq dan takdir mubram. Takdir mu'alaq atau takdir yang bisa diubah. Ini adalah takdir yang masih bisa kita usahakan. Jadi anak-anak ibu masih bisa mengusahakan agar terjadinya takdir ini. Contohnya itu cita-cita tadi. Nah, kita kan masih bisa mengusahakan untuk jadi presiden, untuk jadi orang sukses, atau jadi penakluk. Itu masih bisa. Tapi yang takdir mubram itu takdir yang tidak bisa diubah. Nah, ada yang bisa ngasih tahu contohnya ke ibu nggak? Ada. Yang sebelah sini jodoh, rezeki, betul sekali. Ada lagi maut, ya kematian. Jadi itu adalah takdir yang tidak bisa diubah. Kita sudah tidak bisa lagi mengusahakannya karena itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang mutlak. Selanjutnya itu takdir yang Ibu jelaskan tadi itu sesuai dengan Quran surat Al-Baqarah ayat 11 yang artinya innallaha la yukhayyiru ma biqaumin hatta yukhayyiru ma bi anfusihim. Artinya sesungguhnya Allah tidak berubah pada suatu kaum sehingga mereka berubah pada diri mereka sendiri. Betul sekali. Nah, ada juga nih bukti beriman pada qada dan qadar. Mulai kalau dibaca, ceki nomor 1. Senantiasa berikhtiar dan optimis. Nah, nomor 2-nya apa, Amel? Senantiasa berdoa, bersyukur dan bersabar. Nomor 3-nya Asti. Senantiasa tawakal kepada Allah setelah ikhtiar dengan maksimal. Nah, yang terakhir apa? Coba Devi. Menunjukkan keterangan jiwa dengan tawakal atas kebenaran wanita dan modal Allah SWT. Betul sekali. Jadi kalau kita berikhtiar, kita optimis, kita berdoa, bersyukur, bersabar dan bertawakal, maka itu adalah bukti bahwa kita telah meyakini qada dan qadar. Nah, ada nih, kalau kita sudah meyakini qada dan qadar, kita akan mendapatkan hikmahnya atau manfaatnya. Yang pertama itu dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, apa Cici? Melatih diri untuk banyak bersyukur dan bersabar. Iya, betul sekali. Dan yang ketiga itu terhindar dari putus asa dan sifat sombong. Yang keempat, mempunyai diri
yang bisa bantu temannya menjawab atau tidak? Tidak. Jadi Ibu jawab ya. Jadi apa itu benar orang yang depresi tidak meyakini kodok dan kodar? Nah, kalau kita tarik secara garis besar, itu kan kita tidak bisa menentukan orang lain itu yakin atau tidak. Kita tidak bisa menentukan iman orang lain kan? Ya, jika orang itu misalkan depresi, maka bisa jadi dia sebenarnya yakin, tetapi tidak bisa menerima takdir yang terjadi pada dirinya. Yang artinya itu apa? Iman. Ya. Jadi jawabannya itu sebenarnya belum tentu. Itu sesuai dengan dirinya sendiri dan hanya Allah yang tahu. Nah, bagi yang lainnya, Ibu rasa sudah cukup ya. Tidak ada yang bertanya lagi. Jadi sudah paham terkait materi hari ini? Sudah. Di sini Ibu ada gambar. Coba tebak gambar nomor 1. Gambar apa? Meninggal dunia. Ya, ini termasuk takdir apa? Nah, nomor 2-nya buram itu takdir apa tadi anak-anak? Yang tidak bisa diubah. Oh iya, berarti anak-anak itu masih bagus semua ya. Nah, setelah kita tadi mendengar materi dari Ibu, anak-anak menebak gambar. Sekarang Ibu mau anak-anak Ibu menonton video. Suka nggak menonton video? Suka. Kita tonton videonya ya. Jadi kita tonton video.
kelompok. Nah, di sini mulai dari Al-Hadi, Cepi, Saka Anisan di kelompok 1, kemudian Paul, Amel di kelompok 2, Fitri, dan Andi di kelompok 3. Jadi ibu akan bagikan membahas soal, anak-anak nanti mendiskusikan jawabannya dan terus di sini kemudian presentasi di depan. Ibu kasih waktu berapa menit ya? Nanti kalau waktunya sudah habis, apapun hasilnya harus dipresentasikan. Gimana? Apakah ada kendala, anak? Nomor 1 sudah? Belum. Nomor 2 gimana? Nomor 3 sudah? Belum. Oke, ibu tunggu sebentar lagi ya. Sudah selesai? Oke, sebentar lagi ya. Ditunggu sampai selesai. Oke, 1 menit. Nah, sudah satu menit ini. Coba kelompok yang sudah boleh maju duluan. Ya, kelompok 2. Maju yuk. Atau ibu tunjuk. Ya, ibu tunjuk aja bu. Boleh, sudah. Maju. Oke, baiklah, anak membacakan hasil diskusi dari kelompok 2, yaitu jika masa takdiran terjadi pada diri sendiri dulu, apa yang harus dilakukan? Yaitu dengan mencoba menerima, ikhlas, lalu memotivasi diri sendiri. Kita beri tepuk tangan. Nah, ibu penasaran dengan jawaban dari kelompok 3. Nah, itu kelompok 3 lagi pasangannya. Pertama yaitu jika merasa takdir yang terjadi pada diri sendiri apa yang harus dilakukan. Yang pertama yaitu terus sabar dan terus
Allah itu ada hikmahnya. Allah lebih mengetahui apa yang terbaik untuk kita. Belum tentu yang menurut kita buruk itu menurut Allah belum tentu. Betul ya? Dan tetap betul. Selanjutnya yang kelompok 1. Nah, ibu mau tunjuk. Coba Al-Hadi saja yang maju. Baik, saya menjawab pertanyaan tentang kita merasa takdir yang terjadi pada diri sendiri dulu. Apa yang harus dilakukan? Sabar dalam menghadapi ujian, tetap berusaha dan berusaha, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berdoa dan mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, mengapa manusia tetap harus berusaha atau berikhtiar meskipun segala sesuatu sudah ditentukan oleh Allah? Jawabannya, Allah memerintahkan manusia untuk berusaha bersama dalam Islam. Tidak disuruh diam. Allah memerintahkan untuk bekerja, belajar, dan berusaha, dan selalu berikhtiar. Itu bagian dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul sekali jawaban-jawaban dari anak-anak ibu, baik kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Pada intinya kita harus apa tadi? Berusaha, berikhtiar, dan berdoa. Nah, jadi ya anak-anak ibu, kita meyakini lanjut ya perhatiannya ke ibu. Jadi anak-anak ibu, ketika kita meyakini qada dan qadar itu bukan hanya tentang kita menerima takdir, tapi juga ada andil dari